Huh, Aku akhirnya berhasil menanyakan apa makanan kesukaannya. Wah, apakah ditakdir? Aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Wah, bidadariku. Tapi dia benar-benar di luar jangkauanku. Terakhir kali kami berbicara, itu hanya di kelas 4 SD aja. Hei, coba lihat ini. Hei, dengar. Kamu suka batu tidak? Hei, aku ada suka batu loh. Apa batu kesukaanmu? Percakapan tragis, tidak ada respon balik. Ya gak apa-apa lah. Setidaknya sekarang aku punya kesempatan baru untuk berbicara dengannya. Hei, ayo kita cari makan. Boleh aku tanya sesuatu? Apa makanan favoritmu? Akira Momose, apa makanan? Dia berbicara padaku. Apa nih karena aku memungut sampah di jalan tadi? Karma point score +1. Aku harus mengatakan hal yang bagus. Bakna Cauda mungkin. Oh tidak, apa aku kasih jawaban yang salah? Benarkah? Sebenarnya aku menyukai omurice dan ebi tempura aja. Jangan sakiti aku. Kau tak pernah berubah sejak dulu. Itulah salah satu hal yang aku suka darimu. Akira! Jadi bagaimana? Aku akhirnya berhasil menanyakan apa makanan kesukaannya. Kita berhasil! Kerja bagus! Pelukan keberhasilan! Yeay! Yeay! Yippee! Yeay! Kamu buat kemajuan! Jika kamu terus konsisten seperti ini, kamu pasti akan mendapatkannya. Aku sangat gugup. Aku hampir mengacaukannya. Apakah kamu berhasil mengikuti naskahnya? Ini adalah Akira Momose. Untuk membuat Hajime Kugayama memperhatikan dia, Momose dengan teliti membuat rencana. Aku harus belajar membuat omurice. Tetapi dia sangat ceroboh tanpa harapan. Dan kemudian, Oh, di sini kamu rupanya bersembunyi. Udah makan belum? Apa kamu dari kantin? Hei, kamu kenapa? Dari sikapnya itu, mungkinkah dia juga membenciku? dia juga sangat tidak peka, goblok tanpa harapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, baru saja kemarin aku sudah ditolak oleh cinta pertamaku. Hei, Kugayama, apakah kamu bisa menemuiku di ruang peralatan saat istirahat nanti? Baiklah. Apa yang baru terjadi? Aku bahkan belum melakukan satu hal yang baik untuk jadikan karma point loh. Rencana hari ini buat dia deg-degan dengan sentuhan langsung. Pertama, tutup matanya dan katakan, tebak siapa. Kedua, bisik ke telinganya dan tanyakan hewan kesukaannya. Kemudian, kita kencan. Semoga kali ini semuanya akan baik-baik saja. Momose-san? Oh, sudah terjadi. Sudah terjadi. Yap, dia benar-benar mengacaukannya. Yang seharusnya dilakukan. Tebak siapa? Aku harus mencoba ulang. Kau siapa? Aku Momose-san. Aduh, dia mengacaukannya lagi. Paniknya sudah di puncak. Aku itu kucing. Yang seharusnya dilakukan. Aku menyukai kucing.
Apa kamu menyukai hewan? Hah? Kucing? Jadi kau bukan Momose-san? Lagi dan lagi dia mengacaukannya. Loh, tunggu sebentar. Hei, Momose, kamu kenapa hari ini? Kamu gak apa-apa? Apakah saat ini kamu sedang sakit? Dari tadi kulihat wajahmu memerah dan terus-menerus berkeringatan loh. Hei, jujurlah, aku ingin menolongmu. Loh, tunggu sebentar. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud. Apa yang telah aku lakukan? Aku benar-benar membuat dia ketakutan. Kenapa dia melakukan itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku gagal lagi? Kamu tahu, tadi itu kedua mata kami saling tatap-tatapan lagi. Tetapi aku tidak bisa memahami apapun yang sedang terjadi. Orang ini nggak peka ya? Yap, itu benar. Sekali lagi, Hajime Kugayama sama sekali tidak berhasil menangkap sedikit pun perasaan dari Momose Akira. Dasar tidak peka. Maksudku kita kan dulu di kelas yang berbeda pas SD dan cuma ketemu aja waktu pas pulang bareng. Jadi ya aku sangat senang kita bisa sekolah lagi dan bertemu lagi itu. Aduh gimana ya? Maaf itu kedengaran mengerikan ya. Maaf itu membuatmu sangat tidak nyaman. Lupakan saja. Lupakan saja. Bukannya waktu dulu SD kita berbeda. Apa? Kita beda sekolah? Tunggu, apa? Enak sekali. Halo, Mama, kakek Miyazawa meninggal. Mama, tolong telepon ambulans sekarang juga. Kau kah Hajime? Lagi? Aku ini belum mati, gimana sih? Tahun ini sudah keempat kalinya kau bilang aku mati. Maaf, kukira yang kali ini memang udah benaran. Kali ini dan depannya aku nggak mati. Aku melakukannya lagi. Kurasa aku punya kebiasaan buruk deh. Selalu bertindak sebelum berpikir. Apa-apaan dah diriku ini. Bukannya kamu sudah seperti itu sejak lama? Seingatku nama panggilan saat SMP-mu Hajime yang terburu-buru kan? Lah, yang beneran. Aku kok baru dengernya sekarang. Mungkin Momose gak suka sifatmu yang itu tahu. Kamu pikir mau nunjukin sisi baik, tapi malah keburu-buru tanpa mikir dulu. Atau kamu nyamperin dia buat ngobrol tanpa mikir? Gimana dia bakal ngerespon kamu? Makanya itu, kamu gak akan bisa berpacaran dengan Momose-san. Kalau begitu terus, memangnya kamu gak masalah? Kurasa itu gak mungkin. Kirain reaksi aku kira bakal terjadi. Karena Momose itu ya daripada seorang manusia, dia lebih kayak sebuah konsep. Soalnya waktu pas SD kita pulang bareng, dia kayak Dewi yang selalu diam-diam memperhatikan aku saat berbicara padanya. Ya memang sih gak dibalas, tapi ya aku sangat senang berbicara padanya. Jadi aku sangat yakin kita pasti bakal dekat kok nantinya. Iya, aku sangat yakin. Momose-san? Ada apa ya? Hah? Itu kan majalah pernikahan. Apa ada yang bisa kubantu? Di sini, baca bagian ini. Akira. Dekat banget. Dan dia juga kelihatannya marah. Kenapa ya kali ini? Iya, kamu tahu lah ya. Gimana ya? Maksudku, iya. Hah? Rencana hari ini buat dia manggil namaku Akira.
Eh? Hah? Hah? Akira, kamu kenapa? Kamu kenapa begitu? Ada yang bisa bantu? Tunggu dulu. Jangan-jangan ini adalah kesempatan yang dia buat supaya aku bisa berbicara lagi dengannya. Ya. Mungkin jadi sebenarnya dia tidak membenci aku. Baiklah, aku akan coba. Yup, Kugayama kembali salah paham. Ya, itu benar. Aku harus buat percakapan ini tidak jadi putus. Oh iya, Momose-san, aku baru ingat loh. Apakah kamu tahu sebenarnya di era awal kehidupan gaun pernikahan itu warnanya bukan putih, alias warna hitam. Gokil nggak tuh? Wah, itu fakta yang menarik bukan? Apa kali ini aku salah lagi ya? Padahal kurasa topiknya sudah benar. Tapi kok Momose-san kembali membeku? Ya, sejujurnya saja pemirsa sekalian, Momose-san sebenarnya juga sangat panik dan gugup ketika berbicara dengan Kugayama. Buktinya, saking paniknya, otaknya sampai berhenti bekerja dan seperti kita lihat sangat membeku. Ini tidak terasa asing lagi dah. Ini serasa seperti waktu SD lalu. Aku selalu pengen sekali berbicara padanya. Hey, selamat pagi. Hey, Momose-san. Halo. Hai, kamu ke sekolah ya hari ini? Wah, kebetulan banget ya kita berjalan bersama. Aku melakukan apapun hanya untuk bisa berbicara padanya. Namun itu kenapa sia-sia sampai sekarang? Hei Momose-san, apakah kamu tahu? Sejujurnya, aku sangat senang sekali kita berada di sekolah yang sama lagi. Iya, salam kenal lagi ya. Maksudku kita kan dulu di kelas yang berbeda pas SD dan cuma ketemu aja waktu pas pulang bareng. Jadi ya aku sangat senang kita bisa sekolah lagi dan bertemu lagi gitu. Aduh gimana ya? Maaf itu kedengaran mengerikan ya. Maaf itu membuatmu sangat tidak nyaman. Lupakan saja. Lupakan saja. Bukannya waktu dulu SD kita berbeda. Apa? Kita beda sekolah? Tunggu, apa? Tapi kan kita sering pulang bareng dan arah pulang kita juga sama. Masa sih kita beda sekolah? Iya, saat itu hanya aku pulang. Waktu itu aku pulang ke rumah nenekku. Hah? Lah, iya juga ya. Seingatku, aku tidak pernah melihat dia di sekolah. Bahkan itu terus berlanjut hingga kita akhirnya pindah sekolah. Aku hanya melihatnya saat pulang saja. Tidak. Itu tidak mungkin. Momose-san, kamu nggak lagi bercanda kan? Masa iya kita ternyata beda sekolah? Aku kan selama ini selalu coba ngobrol sama kamu selama 4 tahun ini. Kita pasti di sekolah yang tepat sama kan? Wah, ini pasti sudah musim semi ya. Makanya kita bisa lihat babi liar. Wah, imut sekali. Tunggu dulu. Tidak, lari Momose-san. Lari untuk hidup Momose-san. Lari. Babi liar, dia bisa bikin kamu terluka, bahkan terluka parah. Ayo lari. Ayo lari. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku tidak menyangka aku telah menyentuh tanganmu. Maaf. Aduh, aku sangat terburu-buru lagi. Malu banget. Aku benci banget diriku yang saat ini. Hei, apa makanan kesukaanmu? Ngomong-ngomong, aku Kugayama Hajime di kelas 11. Makanan kesukaanku ebi tempura no omurice. Dadah. Hei, apa pelajaran kesukaanmu? Kalau aku, Apa kau sudah hafal materi di sekolah? iya sudah. Hei, pertanyaan bagus nih. Apa hewan kesukaanmu?
Maafkan aku. Aku mengerikan sekali ya. Tunggu Momose-san, jangan lari. Aku mengacaukannya lagi. Aduh, dasar. Dasar goblok. Dan pada akhirnya keduanya benar-benar gak sejalan lagi. Tetapi tetap saja cerita ini akan terus berlanjut, pelan-pelan tetapi pasti. さよなら言えなくてただ君を見てた優しさも